membutuhkan waktu 20 hingga 50 tahun untuk dapat Sangat menerapkan besar untuk mengurangi emisi karbon. Dan itulah yang akan saya buktikan dalam perdebatan ini dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Liga Debat Mahasiswa IDN Times 2026, The Voice of Millennials and Gen Z. Liga Debat Mahasiswa ini digagas dan dilaksanakan oleh 12 hyperlokal IDN Times dari Sumatera hingga Nusa Tenggara sejak tahun 2024. Dan tahun ini adalah pelaksanaan ketiga kalinya. Pertama-tama, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Ardiansyah Fajar, selaku moderator yang akan memimpin jalannya debat hari ini. Bahagia sekali kita semua bisa berkumpul di ruang Zoom ini untuk melaksanakan babak penyisihan Liga Debat Mahasiswa IDN Times 2026 dengan tema Ekonomi Kreatif dan Masa Depan Gen Z. Dan mosi debat hari ini, freelance di industri kreatif, menjanjikan atau merugikan Gen Z. Baik, saya sapa terlebih dahulu para panelis yang sudah hadir pada hari ini. Panelis pertama, Manajer Program Histeria, Mas Andi Pratomo. Bagaimana kabarnya, Mas Andi? Mas Andi, agar penyesuaian terlebih dahulu, kita beranjak ke panelis kedua pada hari ini, dosen Prodi Magister Administrasi Bisnis Unika Atmajaya Jakarta, Dr. Eko Widodo. Bagaimana kabarnya Bapak Eko? Oke, Mas Fajar, sehat. Semoga lancar. Selamat untuk Universitas Padjadjaran dan selamat bertanding juga untuk Universitas Tadulako. Senang sekali bersama Anda. Baik, terima kasih Bapak Eko. Berikutnya panelis ketiga kita pada hari ini, founder Akna Komunika Surabaya, Agung Putu Iskandar, atau yang biasa disapa Mas Aga. Bagaimana kabarnya Mas Aga? Halo Mas Fajar, teman-teman IDN Times yang lain dan peserta debat. Semoga semakin semangat di pagi yang cerah ini. Topiknya lumayan menantang gitu ya. Dan semoga bisa memberikan case yang baik dan argumentasi yang baik. Terima kasih Mas Fajar. Salam buat teman-teman. Siap, salam Mas Aga. Baik, terima kasih. Berikutnya kita sapa dulu peserta pada babak penyisihan Liga Debat hari ini. Pertama, dari Universitas Padjadjaran yang hari ini akan berdebat sebagai tim pro. Gimana kabarnya kawan-kawan dari Unpad? Siapa aja personilnya? Silakan untuk ketuanya memperkenalkan diri beserta anggotanya, perkenalkan nama dan program studi apa. Baik, terima kasih Bapak Moderator dan selamat siang kepada para penonton serta Dewan Juri yang terhormat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ayub Aiman Muslim. Saya berasal dari Universitas Padjadjaran, program studi Ilmu Hukum. Di sini saya membersamai dengan rekan saya ada Muhammad Noval Suryatmaja, di mana beliau berasal dari Fakultas Sosial dan Ilmu Politik. Dan satu lagi rekan saya yaitu ada Chelsea Arfiandra Putri, di mana dia juga berasal dari jurusan ilmu hukum, sama seperti saya. Selanjutnya, peserta yang akan berdebat sebagai tim kontra hari ini adalah Universitas Tadulako. Gimana kabarnya teman-teman dari UNTAD? Silakan memperkenalkan diri, mulai dari ketua, anggota, kemudian moderator. nama. Alhamdulillah kabarnya kami lumayan lancar. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang, yang terhormat penonton dan rekan juri terhormat. Perkenalkan, kami dari Universitas Tadulako. Saya Adila mengambil program studi akuntansi dan rekan kami. Dan saya Muhammad Hafiz Alamboka yang mengambil program studi S1 Manajemen. Dan saya Alvito Dianova Hutajulu mengambil program studi S1 Manajemen juga.
luar biasa kawan-kawan mahasiswa dari dua universitas yang akan adu gagasan hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi debat, izinkan saya menjelaskan dulu alur debat. Debat ini akan berlangsung dalam 4 sesi. Sesi pertama, masing-masing tim akan diberi kesempatan menyampaikan mosi debat selama 10 menit. 4 menit pertama dibuka oleh ketua tim. 3 menit selanjutnya, kesempatan untuk anggota tim kedua menyampaikan tambahan mosi debat. Dan 3 menit terakhir menjadi kesempatan untuk anggota tim ketiga menyimpulkan mosi debat. Sesi kedua, poin pertama, tim pro menyanggah mosi dan memberikan 2 pertanyaan kepada tim kontra. Maksimal pertanyaan disampaikan dalam waktu 5 menit. Poin kedua, tim kontra menanggapi sanggahan dan menjawab pertanyaan dari tim pro dengan durasi waktu maksimal 5 menit. Poin ketiga, tim kontra memberi sanggahan sekaligus melemparkan 2 pertanyaan kepada tim pro maksimal dalam waktu 5 menit. Selanjutnya, tim pro menanggapi sanggahan dan pertanyaan dari tim kontra dalam waktu 5 menit. Sesi ketiga, masing-masing panelis akan memberikan 1 pertanyaan kepada tim pro dan tim kontra dengan durasi waktu 3 menit. Tim pro dan tim kontra akan diberi waktu masing-masing 6 menit untuk menanggapi pertanyaan dari panelis. Sesi keempat, masing-masing tim akan menyampaikan closing argumen maksimal 3 menit. Isi closing argumen bukan menyanggah pernyataan pada sesi tanya jawab, namun argumentasi yang meyakinkan bahwa mosi yang dianggap tepat dibanding tim lawan. Sesi penyampaian setiap argumen nantinya diberi penanda waktu yang diberikan oleh timekeeper. Jadi mohon diperhatikan waktunya ya, karena kelebihan waktu juga akan menjadi penilaian bagi panelis. Gimana? Kedua tim sudah jelas? Sudah siap untuk memulai debat hari ini? Semangat ya teman-teman mahasiswa. Langsung saja kita mulai laga babak penyisian Liga Debat Mahasiswa IDN Times antara Universitas Padjadjaran melawan Universitas Tadulako. Dengan mosi debat freelance di industri kreatif, menjanjikan atau merugikan Gen Z. Sebagai tim pro Universitas Padjadjaran, saya beri kesempatan untuk menyampaikan mosi debatnya dalam waktu 10 menit. Dimulai setelah tanda waktu menyala. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri, bayangkan seseorang lulusan dari jurusan desain komunikasi visual di Yogyakarta baru saja diwisuda. Portofolio melamar ke perusahaan kreatif, lowongan junior itu sendiri. Dan ini bukan merupakan cerita dari fiksi ataupun cerita fiksi semata, tetapi wajah pasar dari Indonesia itu sendiri. Data menurut BPS Sakernas Februari tahun 2024 mencatat bahwasanya 31% Gen Z bekerja paruh waktu bukan hanya karena pilihan, tetapi 48% setengah menganggur dan 4,3 juta menganggur total. Ini merupakan kondisi darurat, Dewan Juri, dan Gen Z adalah korban utamanya. Dan di sisi lain, ekonomi kreatif tumbuh menyumbang 7,28% PDB dan menyerap 26,5 juta tenaga kerja. Tetapi pintu masuk terbesarnya bukan di jalur formal, melainkan freelance itu sendiri. Pendirian kami tegas bahwasanya freelance di industri kreatif menguntungkan bagi Gen Z itu sendiri. Dan aktor utama mosi ini adalah Gen Z. Kami akan menilai dari perspektif mereka dan membuktikan 2 hal utama. Di mana yang pertama, bahwasanya freelance di industri kreatif sesuai dengan karakter dan nilai Gen Z itu sendiri, sehingga mereka merasa bermakna. Kemudian yang kedua, bahwasanya freelance memberikan penghidupan dan juga akses ke sektor masa depan, sehingga mereka tetap bisa untuk menghidupi mereka secara mandiri. Dan siapa sih Gen Z itu sendiri? Mari kita ambil alih atau mari kita dalami lebih lanjut, Dewan Juri. Mereka adalah generasi yang lahir dari 1997 hingga 2012 dengan 3 karakteristik utama mendasar. Yang pertama, bahwasanya mengutamakan fleksibilitas. Menurut survei dari Populix pada tahun 2012,
Indonesia tertarik dengan freelance, Dewan Juri. Dan yang kedua, mereka lebih kepada mengejar passion, di mana profesi seperti desainer ataupun kreator adalah panggilan hidup dan bukan sekedar mengejar gaji semata. Dan ketiga, karakter dari Gen Z itu sendiri ialah digital native, Dewan Juri, di mana mereka merasa bahwasanya teknologi sudah melekat dalam diri mereka tanpa perlu adanya belajar dari nol. Dan karakteristik freelance yang berbasis proyek memberikan ruang passion serta memanfaatkan platform digital seperti Facebook ataupun Seribulancer secara alami sangat cocok dengan karakteristik dari Gen Z itu sendiri. Sehingga ini bukan dipaksakan tetapi memberi apa yang mereka cari. Masuk ke dalam argumen pertama kami, di mana yang pertama ialah validasi emosional, di mana Gen Z itu ingin memiliki kendali atas hidupnya sendiri, bukan, dan menolak dari hierarki yang sangat kaku. Di kantor formal mereka cuman sekedar roda kecil ataupun di dalam mesin besar itu sendiri. Mereka adalah pemilik mesin itu sendiri. Mereka adalah bos itu sendiri. Mereka menentukan proyek, waktu, dan membangun portofolio mereka sendiri. Dan ini bukan sekedar pekerjaan, Dewan Juri, melainkan kenyataan eksistensi. Survei global dari Fiverr pada tahun 2024 sendiri menunjukkan 70% Gen Z menganggap freelance setara dengan kerja kantoran, Dewan Juri. Dan ini terbukti dengan parameter pertama yang terpenuhi, di mana freelance memberikan validasi emosional. Kemudian argumen yang kedua, terkait dengan penghidupan. Akses ke penghasilan masa depan. Validasi saja tentunya tidak cukup, bukan, Dewan Juri, tapi Gen Z juga harus hidup. Dan data BPS pada tahun 2024 mencatat rata-rata pendapatan freelance sektor industri mencapai 2,9 juta per bulan. Dan angka ini bisa jauh lebih tinggi seiring menguatnya portofolio dari masing-masing mereka. Freelance sendiri membawa Gen Z langsung masuk ke sektor ekonomi kreatif bernilai 1.611 triliun. Portofolio yang mereka bangun menjadi aset jangka panjang yang nilainya terus-terusan tumbuh. Dan ibaratnya, freelance adalah kantin yang selalu buka, Dewan Juri. Sementara kerja formal adalah restoran mewah dengan antrean yang sangat panjang yang sangat semua orang inginkan. Tapi tidak semua orang tentunya tidak bisa masuk untuk restoran, bukan? Tetapi semua orang tentunya bisa makan di sebuah kantin biasa dengan makanan yang tidak kalah bergizinya. Dan parameter kedua tentunya terbukti, di mana freelance memberikan penghidupan dan juga akses masa depan. Dilanjutkan oleh rekan saya. Dewan Juri yang terhormat, melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami, yang telah menjelaskan mengapa freelance menjadi pilihan yang realistis bagi Gen Z. Maka izinkanlah kami membuktikan mengapa pilihan tersebut justru memiliki prospek yang menjanjikan dan didukung oleh perkembangan hukum di Indonesia. Ada 3 hal yang akan dibuktikan pada sisi kami Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, prospek industrinya. Ekonomi kreatif merupakan sektor masa depan. Mengapa, Dewan Juri? Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan PPS mencatat pada tahun 2024, ekonomi kreatif Indonesia menyumbang sebesar 1.611 triliun atau 7,28% PDB nasional dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 26,5 juta orang. Ini bukan sektor kecil, Dewan Juri. Ini sektor yang menghidupi puluhan juta orang di Indonesia. Mari kita lihat lebih dalam. Data terbaru Sensus Ekonomi 2026 dirilis Kementerian Ekonomi Kreatif. Sepanjang tahun 2025, subsektor aplikasi dan pengembangan game tumbuh 18,28% dan subsektor film, animasi, serta video tumbuh sebesar 17,59%. Jauh melampaui pertumbuhan ekonomi kreatif nasional yang sendiri sudah berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya apa, Dewan Juri? Permintaan terhadap talenta kreatif digital tidaklah melambat, justru menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi kreatif itu sendiri. Terlebih, mayoritas pelaku industri kreatif di Indonesia merupakan studio kreatif dan UMKM yang lebih membutuhkan tenaga berbasis proyek dibandingkan dengan tenaga tetap. Maka freelance lah bukan sekedar pilihan Dewan Juri yang terhormat, tetapi memang menjadi kebutuhan industri pada saat ini. Yang kedua, mari kita lihat arah perkembangan hukumnya Dewan Juri. Dalam realitasnya, seringkali freelancer dianggap bekerja tanpa perlindungan. Namun nyatanya Dewan Juri, Indonesia telah memiliki fondasi hukum yang mendukung ekosistem ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan kepastian terhadap transaksi digital. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif mengakui pekerja kreatif sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional, dan freelancer juga menjadi peserta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri. Bahkan saat ini pun Dewan Juri, pemerintah tengah membahas rancangan undang-undang perlindungan pekerja ekonomi GIG untuk memperkuat perlindungan melalui service agreement dan mekanisme penyelesaian sengketa tanpa menghilangkan fleksibilitas kerja. Mari kita melihat membawa perdebatan ini satu tingkat lebih tinggi, Dewan Juri. Mari kita bandingkan dengan negara lain. Kondisinya pun menunjukkan bahwasanya persoalan saat ini merupakan tantangan global. India salah satunya, Dewan Juri. Pasar freelance terbesar di Asia menurut Pioneer hingga kini masih menghadapi tantangan dalam membangun perlindungan hukum yang komprehensif bagi pekerja lepas. Hal ini telah menunjukkan, Dewan Juri, bahwasanya tantangan freelancer bukanlah terletak pada modal kerjanya, melainkan pada bagaimana negara membangun regulasinya.
Kemudian yang ketiga, mari kita melihat dampak panjangnya Dewan Juri. Kemenkraf pernah mencatat bahwa 9,37% pelaku UMKM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif masih mengandalkan modal sendiri atau pinjaman keluarga. Artinya, hambatan terbesar pada saat ini masuk ke industri ini secara konvensional adalah akses modal Dewan Juri. Maka disinilah freelance menjadi solusi. Gen Z tidak perlu menunggu memiliki modal besar untuk memulai karir. Cukup dengan keterampilan portofolio dan perangkat digital yang mereka miliki. Maka dengan demikian Dewan Juri, ketika industri terus berkembang, maka regulasi ini harus diperkuat dan hambatan untuk masuk industri kreatif akan semakin rendah. Maka jelas bahwa freelance merupakan solusi pada saat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Dewan Juri, dahulu karir digambarkan seperti rel kereta, lurus tunggal ditentukan sejak stasiun pertama dan siapa yang keluar jalur dianggap tersesat. Gen Z hari tidak lagi berjalan di atas rel itu. Mereka berlayar di laut terbuka dengan kompas keterampilan dan portofolio sebagai peta. Bukan tersesat Dewan Juri, melainkan menavigasikan arah mereka sendiri. Dalam self-determination theory, Daisy dan Ryan, otonomi adalah salah satu 3 kebutuhan psikologis dasar manusia, bersama kompetensi dan relasi. Yang menentukan kesejahteraan subjektif ini bukan preferensi kosong, Juri. Survei Populex 2023 mencatat 58% Gen Z Indonesia memilih freelance karena kendali atas waktu dan arah kerja mereka sendiri. Ketika struktur psikologis bertemu pilihan nyata, itulah kesejahteraan yang sedang kami bela. Ini bukan gejala sesaat saja. Ekonomi kreatif juga tumbuh konsisten melampaui rata-rata nasional selama beberapa tahun terakhir. Mencatat kontribusi BPS mencatat kontribusinya 7,38% PDB pada tahun 2025, tumbuh 6,86% berbanding pertumbuhan nasional 5,11%, menyerap 27,4 juta tenaga kerja. Pola yang berulang bukan kebetulan Dewan Juri, itu tren struktural. Bandingkan dengan sektor formal yang justru rapuh, gelombang PHK manufaktur dan teknologi membuktikan kepastian di atas kertas bisa hilang dalam semalam semata. Sementara freelancer memegang beberapa klien sekaligus dan menyebar resikonya. Selain itu, Dewan Juri, mari bandingkan pula dengan soal daya tampungnya. Sektor formal justru gagal menyerap generasi ini. Pengangguran terbuka Indonesia didominasi Gen Z, dan itu bukan kebetulan statistik. Ini adalah sinyal bahwa struktur kerja lama kehabisan ruang. Freelance bukan lagi pelarian dari kegagalan itu, Dewan Juri. Ini adalah jalan yang terbukti menyerap, sementara jalan lama masih berbenah. Secara internasional, Inggris baru saja pada tahun 2021 lewat kasus Uber Bevi, Aslam mendefinisikan status hukum pekerja platform, dan ini bukti bahwa negara maju pun masih menyusul realitas yang sudah lebih dulu tumbuh di lapangan. Indonesia bagian dari gelombang itu, bukan pengecualian yang tertinggal. Lalu bagaimana terkait fondasi hukum kita? Mari kita bersikap presisi saja, Dewan Juri. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan 3 unsur pengukur hubungan kerja, pekerja, perintah, dan upah. Relasi freelance dan klien secara sengaja berdiri di luar unsur perintah. Freelancer artinya bernegosiasikan tenggat dan lingkup kerja, bukan diperintah. Karena itu freelancer bukanlah kehilangan perlindungan, melainkan memilih rezim hukum yang berbeda. Kebebasan berkontrak pasal 1338 KUHP Perdata diperkuat Undang-Undang ITE untuk transaksi digital dan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual untuk Karya dengan BPJS Mandiri sejak Permenaker nomor 5 tahun 2021 sebagai jaring tambahan. RUU Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig Prolegnas Prioritas juga memang belum disahkan, tapi itu bukanlah absen semata, itu merupakan langkah yang sebenarnya kita sedang tuju. Maka dari itu Dewan Juri bangga berdiri di sisi pro. Terima kasih. Baik, terima kasih atas mosi debat dari tim pro tadi. Selanjutnya kita dengarkan mosi debat dari tim kontra hari ini, Universitas Tadulako. Waktunya 10 menit dimulai setelah tanda waktu menyala. Dipersilakan. Juri, kami percaya pekerjaan emosi ini harusnya membahas apakah freelancing di industri kreatif benar-benar mampu menjamin masa depan generasi Z, bukan sekedar apakah pekerjaan tersebut mudah diakses atau mudah didapatkan, tapi sebenarnya bagaimana konsep pekerjaan terjamin harus memenuhi 3 indikator berdasarkan desain World dari ILO di tahun 1999, bahkan menjadi pilar SDG ke-8. Pertama, bagaimana hubungan kerja yang diakui hukum, tapi kedua, bagaimana ini dilindungi, pendapatan yang stabil dan dapat diprediksi, serta 3, memiliki keberlanjutan karir. Berdasarkan parameter tersebut, kami akan membuktikan bahwa freelancing di industri kreatif saat ini lebih banyak merugikan daripada menjanjikan bagi generasi Z melalui 2 beban pembuktian. Beban pembuktian pertama kami akan membahas tentang sebenarnya bagaimana karakteristik dan prioritas Gen Z. Menurut Deloitte Global Gen Z dan Millennial Survey di tahun 2025, terdapat 3 prioritas utama dari Gen Z itu sendiri. Pertama, mereka menginginkan work-life balance. Juri, sebanyak 20% Gen Z menjadikan work-life balance sebagai tujuan utama karirnya. Mari, bagaimana ilustrasinya? Pekerjaan formal memiliki kepastian waktu, jam kerja diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, lembur wajib dibayar sesuai PP nomor 35 tahun 2021. Pun jika kamu burn out, seperti yang sering digaungkan Gen Z ketika mereka bekerja, mereka sering burn out, kamu bisa memiliki hak cuti berbayar. Hal ini tidak pernah eksis di tim pro jika mereka membawakannya. Artinya, pekerja tetap lebih memiliki kemungkinan untuk menjalankan work-life seperti yang work-life balance seperti yang diinginkan oleh Gen Z.
Juri. Kedua, mereka menginginkan meaningful work. Bagi Gen Z, pekerja bukan hanya menghasilkan uang, tetapi juga harus memberi tujuan hidup dan kesempatan berkembang. Dua komparasi. Satu, pekerja tetap memiliki jenjang karir yang jelas, misalnya mentoring dari senior, atau perusahaan mengadakan pelatihan, sertifikasi, serta target yang terukur, sehingga kompetensi terus berkembang. Tapi dua sebaliknya, freelancer lebih sering bekerja untuk mempertahankan penghasilan daripada membangun makna pekerjaan. Dewan Juri sadari bahwa pendapatan freelancer itu fluktuatif, sehingga mereka akan mengambil job banyak karena mereka nggak tahu di masa depan apakah akan ada job yang akan mereka terima, sehingga pada akhirnya mereka menghasilkan karya yang tidak bermakna tapi hanya untuk bertahan hidup. Kemudian ketiga, financial security. Pertama, apa parameternya? Satu, freelancer memiliki pendapatan yang tidak dapat diprediksi karena bergantung pada proyek. Selain itu, industri kreatif tidak memiliki standar tarif yang baku, sehingga freelancer baru memiliki posisi tawar yang lemah. Bagaimana kami mengklaim ini? Satu, mereka adalah mereka adalah produktif muda, sehingga mereka pertama pengalaman kurang. Kemudian yang kedua, mereka juga belum memiliki nama di freelancer industri seperti gen milenial mungkin yang sudah lebih lama demikian. Kemudian yang kedua, bagaimana sebenarnya freelancing membuat Gen Z rentan dieksploitasi? BPS mencatat industri kreatif menyerap 27,4 juta tenaga kerja dengan sekitar 5,14 juta merupakan Gen Z. Namun, riset sindikasi 2024 menunjukkan 56,36% pekerja freelance belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Artinya Dewan Juri, sekitar 2,9 juta Gen Z bekerja tanpa jaminan hari tua, jaminan kecelakaan maupun jaminan kematian. Eksploitasi yang kami maksud bukan hanya upah rendah, tetapi hilangnya 4 hak dasar tersebut, misalnya upah yang minimal layak, waktu perlindungan dan hak atas kerja. Jadi juri, yang dijadikan freelance yang dijanjikan oleh pro adalah tentang fleksibel kebebasan, namun yang diterima banyak Gen Z justru ketidakpastian, minim perlindungan dan eksploitasi. Karena itu, kami meyakini freelancing di industri kreatif saat ini lebih banyak merugikan daripada menjanjikan bagi generasi Z. Sebagai perpanjangan dari pembicara pertama saya, argumen ketiga kami akan membahas bagaimana sebenarnya freelance tidak akan menjadi pekerjaan yang seadil itu bagi para Gen Z. Pembicara pertama saya sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya freelance itu bersifat low barrier atau gampang dimasuki, sehingga banyaknya Gen Z yang tanpa pengalaman mudah masuk ke dalam pasar dan menjadi korban perang harga itu sendiri. Pioneer Freelance Report pada tahun 2025 menyatakan bahwa anak muda atau Gen Z dari umur 18 hingga 24 tahun mendominasi pasar freelance dengan penghasilan rata-rata hanya sebesar $16. Sedangkan freelance yang di usia 55 hingga 64 tahun mendapatkan rate rata-rata yang jauh lebih kompetitif sebesar $36, karena komparasinya adalah mereka memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak dari Gen Z. Artinya apa? Dengan adanya gap yang signifikan, ini akan menciptakan lingkungan yang membuat para pekerja yang baru terjun ke dunia freelance akan jauh lebih sulit. Karena selain rate yang rendah, mereka akan tercekik Dewan Juri. Mereka akan memiliki kecenderungan untuk terus bersaing dengan harga pasar yang akan terus jatuh ke bawah, dengan dalih setidaknya akan mendapatkan portofolio terlebih dahulu untuk mendapatkan penghasilan yang jauh lebih layak. Tapi juga bagaimana sebenarnya pada akhirnya Gen Z akan sulit untuk bertahan maupun berkembang dengan jenjang karir freelance ini. Bagaimana penggambarannya? Satu, lihat bagaimana platform Fiverr freelance sejak awal dibangun di atas premis bahwasanya setiap jasa bisa dibeli seharga $5. Sebuah model yang dikritik karena mendorong pola harga yang race to the bottom atau terus jatuh ke bawah, di mana freelance bersaing semata soal harga, bukan lagi soal kualitas kerja. Lihat juga bagaimana ribuan konten kreator dan desainer grafis pemula di Indonesia berbondong-bondong menjual jasa di platform serupa dengan tarif starter pack atau baru dibuka yang jauh di bawah standar pasar hanya demi mendapatkan rating pertama. Artinya apa? Di saat sebuah profesi bisa dimasuki siapa saja tanpa sertifikasi, portofolio yang panjang ataupun seleksi yang ketat, harga berhenti menjadi cerminan kualitas kerja dan berubah jadi alat yang bertahan hidup semata. Dua, di saat para pekerja freelance dapat masuk dengan mudah, maka trade-off-nya adalah kesulitan untuk bertahan dalam ranah pekerjaan. Keadilan freelance yang dijanji bagi Gen Z akhirnya bersifat semu Dewan Juri. Hanya karena golongan Gen Z berpengalaman ataupun yang bermodal sosial lebih yang benar-benar bisa memanfaatkannya secara berkelanjutan. Lihat bagaimana sistem rating dan algoritma platform, misalnya seperti skor keberhasilan kerja ataupun lencana teratas yang mensyaratkan historik kerja untuk bisa terlihat oleh klien. Ini akan menciptakan cold start problem yang dimana logikanya adalah kita butuh mengerjakan project terlebih dahulu untuk mendapatkan rating. Sedangkan kita juga membutuhkan rating untuk mendapatkan pekerjaan Dewan Juri di platform tertentu.
sistem rating ini juga akan buruk nantinya karena akan membuat mereka overproduktif karena tekanan sistem Dewan Juri. Ini akan mengikat mereka untuk menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin ataupun sesempurna mungkin apapun konsekuensinya demi mendapatkan rating yang bagus dari klien. Ini jahat Dewan Juri karena siklus ini akan terus berputar di ranah yang sama. Studi Rice University 2025 menemukan bahwa dampak psikologis dari rating negatif bertahan lama dan membuat freelancer sulit pulih secara mental serta tampil baik di keesokan harinya. Tekanan ini juga jauh lebih berat dirasakan oleh mereka yang posisinya tidak aman, seperti pekerja yang baru terjun ke dunia freelancer tanpa rating yang sudah terbangun dibanding mereka yang sudah punya pengalaman kerja yang jauh lebih stabil. Juri, mari kita lihat bagaimana jalannya perdebatan hari ini. Kami tidak memungkiri bahwa freelance di industri kreatif memang menawarkan fleksibilitas, peluang pendapatan yang tinggi dan relevan dengan perkembangan dunia digital. Namun, sejak awal yang kami bantah bukanlah potensi tersebut, melainkan klaim bahwa freelance merupakan pilihan karir yang benar-benar menjanjikan nantinya bagi mayoritas Gen Z. Sehingga bagaimana sebenarnya debat ini dapat ditimbangkan dengan parameter penimbangan yang harus digunakan untuk menilai. Parameter pertama yaitu tentang sustainability karir. Menurut sustainability karir teori dari Van der Heijden dan De Vos 2015, karir yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga dukungan dari lingkungan kerja, share responsibility. Dalam pekerjaan formal, organisasi berperan menyediakan pelatihan, mentoring, dan perlindungan dan pengembangan karir. Dan mari sebaliknya kita lihat pada freelancer. Klien hanya membeli hasil kerja tanpa tanggung jawab terhadap perkembangan karir dari freelancer. Akibatnya seluruh risiko biaya pengembangan dan adaptasi terhadap perubahan pasar maupun teknologi ditanggung oleh freelancer itu sendiri. Sehingga ini tidak masuk dalam syarat karir berkelanjutan. Di sisi lain, hadirnya AI menjadi kompetitor baru di pasar freelancer. AI and the Creative Industries yang diterbitkan oleh Grow Lab and London School of Economics LS Juni 2025 menyatakan kehadiran AI menimbulkan kekhawatiran di pasar tenaga kerja industri kreatif karena AI mulai berkompetisi dengan pekerja manusia dalam menyelesaikan berbagai tugas kreatif. Dan yang kami takutkan di sisi kontra, bagaimana nanti sisi freelancer ini dapat digantikan oleh AI sehingga ini tidak dapat berkelanjutan nantinya. Parameter kedua kami yaitu terkait economic security atau kesejahteraan ekonomi itu sendiri. Ukuran pekerjaan yang menjanjikan bukan besar kecilnya pendapatan, Juri, tetapi seberapa mampu ia memberi rasa aman terhadap risiko kehidupan. Pendapatan tinggi tidak bermakna bila tidak dapat diprediksi, tidak konsisten dan tidak dapat dilindungi ketika seseorang kehilangan proyek atau menghadapi kondisi darurat. Survei kerja layak sindikasi 2021 menyatakan 64-74% freelancer tidak punya jaminan sosial seperti kecelakaan kerja, kematian hingga hari tua. Lihat bagaimana eksploitasi Ilustrator Studio di Semarang pada Maret 2025 yang menerima royalti sebesar 200-300 ribu dari karya yang dijualnya sampai jutaan rupiah. Bahkan untuk pekerjaan magang berkontrak saja ini berpotensi melanggar pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mari kita lihat juga mengenai literasi keuangan rendah terhadap Gen Z. SNLIK 2024 indeks literasi keuangan Gen Z paling rendah di antara semua kelompok, 59,4% pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Titik terlemah Gen Z justru bertemu tuntutan tersulit yaitu freelance itu sendiri yang tidak memiliki pendapatan yang fluktuatif. Hal tersebut diklaim oleh Kepala OJK yang dimana Gen Z sangat digital literate tapi belum financial literate yang membuat mereka rentan terhadap kredit macet, pinjaman online dan pay later. Sekitar 64-8% pengguna pinjol berasal dari Gen Z. Parameter ketiga kami yaitu mengenai probability sukses, dan itu saya menjadi penutup kami pada kali ini. Keberadaan beberapa individu sukses tidak cukup untuk membuktikan bahwa freelance merupakan pilihan karir yang menjanjikan, Juri. Yang harus dinilai adalah peluang realistis bagi seorang Gen Z biasa untuk mencapai keberhasilan tersebut. Sepanjang debat, kami telah menunjukkan bahwa Gen Z akan memasuki pasar yang kompetitif tanpa kepastian proyek dan posisi tawar yang rendah dan tanpa sistem perlindungan karir. Artinya, yang lebih mungkin dialami oleh mayoritas Gen Z bukanlah pendapatan tinggi secara konsisten, fleksibilitas waktu, dan juga sesuai passion yang ada, melainkan ketidakpastian yang harus mereka hadapi sejak awal nantinya. Terima kasih. Baik, dimanfaatkan secara utuh waktunya oleh tim kontra dan tim pro tadi. Sesi pertama sudah mulai seru. Sekarang kita masuk sesi kedua. Silakan tim pro menyangga mosi debat dari tim kontra, sekaligus memberikan 2 pertanyaan pada tim kontra. Waktunya 5 menit, dimulai setelah tanda waktu menyala. Silakan.
Sangat menyedihkan melihat bagaimana tim kontra membangun perdebatan di atas romantisme teori ILO dan regulasi kertas, sementara mereka menutup mata terkait dengan realitas yang dihadapi Gen Z hari ini. Pertama, juri sedari bahwasanya tim kontra membanggakan PP 35 tahun 2021, cuti berbayar dan jaminan sosial formal. Tapi mari kita lihat bertanya kepada diri kita sendiri dengan juri, apa gunanya undang-undang dan cuti berbayar ideal di atas kertas jika pintunya saja dikunci rapat oleh syarat pengalaman 3 tahun bagi fresh graduate itu sendiri, menjanjikan proteksi formal kepada 4,3 juta Gen Z yang menganggur adalah ilusi yang tidak solutif, bukan? Di sisi kami, freelance memberikan penghasilan real hari ini, di mana proyek proteksi seperti BPJS BPU yang sudah ada sebesar 16.800 per bulannya dapat mereka bayar secara mandiri dari hasil proyek yang mereka alami sendiri. Kemudian kedua, mengenai narasi makna kerja ataupun meaningful work itu sendiri. Di kantor formal, Gen Z justru sering terjebak sebagai sektor kecil dalam birokrasi korporat tanpa adanya ruang kreasi bagi diri mereka sendiri, bukan? Di dunia freelance, justru otonomi memilih proyek adalah bentuk meaningful yang work yang sesungguhnya sendiri. Kendali penuh atas karya, waktu, dan juga identitas profesional mereka sendiri. Kemudian yang kedua, terkait dengan sanggahan $5 rating dan juga keberlanjutan karya itu sendiri. Dewan juri pertama, tim kontra mengkritik terkait dengan low barrier to entry dan tarif pemula dan segala sebagainya. Padahal low barrier adalah inilah yang dinamakan mendemokratisasi pasar kerja, di mana bagi Gen Z tanpa adanya koneksi, tarif secara per pack ataupun tiket masuk paling adil untuk bangun portfolio awal, freelance Gen Z itu sendiri tidak terjebak di harga $5 untuk selamanya, bukan? Seiring dengan menguatnya portofolio, tentunya mereka menembus pasar global dengan bayaran standar dolar yang sangat jauh melampaui UMR lokal dari stagnan itu sendiri. Kemudian yang kedua, bahwasanya mengenai riset keberlanjutan karir dan juga dampak psikologis gara-gara rating itu sendiri, di kantor formal justru burnout dan juga tekanan mental terjadi lebih banyak akibat otoritas dari atasan yang tidak bisa ditolak oleh karyawan junior karena takut di PHK dan juga lain sebagainya. Dan di dunia freelance, rating ataupun feedback adalah wujud dari meritokrasi transparan itu sendiri. Freelance adalah yang berprogres tidak sekedar bertahan hidup, tetapi melainkan naik kelas untuk menjadi pemilik studio ataupun wirausaha dan juga lain sebagainya. Dilanjutkan oleh teman saya. Sangat disayangkan Dewan Juri yang terhormat ketika rekan kami menganggap bahwasanya freelance memperburuk ketimpangan. Kontradiktif Dewan Juri. Mari kita melihat pada datanya. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, penetrasi internet Indonesia telah mencapai sekitar 78%, sehingga akses menuju pasar kreatif menjadi semakin terbuka Dewan Juri. Freelance akhirnya bukan hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga membangun portofolio, reputasi, dan juga daya saing jangka panjang. Artinya apa Dewan Juri? Mari kita melihat pada realitasnya. Mari kita bayangkan bersama Dewan Juri. Platform seperti 1000.com atau Fiverr menghilangkan hambatan geografis Dewan Juri. Mengapa demikian? Karena seorang Gen Z di pelosok NTT bisa mengerjakan proyek untuk klien di Jakarta. Ini bukanlah ketimpangan yang disadari yang dicanangkan oleh rekan-rekan kami Dewan Juri. Ini adalah bentuk dari pendemokratisasi akses pasar kerja. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Juri, perlu kita pahami terlebih dahulu. Argumentasi pertama terkait bahwa sebenarnya dari freelancer ini tidak memiliki work-life balance, saya ingin membantah argumen pertama dari tim kontra terlebih dahulu, bahwa batas 40 jam per minggu itu normatif di atas kertas. Budaya lembur tanpa kompensasi jamak terjadi di kerja formal Indonesia. Freelancer setidaknya punya hak menolak proyek. Kerja formal tidak punya lagi opsi menolak lembur tanpa resiko penilaian kinerja yang buruk. Ini yang seharusnya diperhatikan oleh tim kontra, bukan hanya melihat bagaimana secara di atas kertas semata. Yang kedua, terkait cuti yang tidak berbayar seperti yang disampaikan. Oke, saya yakini bahwa itu tidak bisa kita luputkan. Tapi freelancer bisa membangun buffer finansial itu dari multi klien. Sementara cuti formal sering jadi hak di atas kertas yang tidak diambil penuh karena tekanan kultural kerja. Kita harus melihat kembali lagi tentang bagaimana sebenarnya yang terjadi di lingkup pekerja itu sendiri, khususnya di pekerja formal. Permasalahan-permasalahan tidak bisa hanya dilihat dari top ke bottom, tapi kita harus melihat bagaimana permasalahan dari bottom ke up. Yang ketiga, terkait mentor dan tujuan karir. Mentoring formal tidak merata. Mayoritas lapangan kerja Indonesia ada di UMKM tanpa struktur pembinaan formal. Freelance membangun peer learning lintas komunitas dan portofolio berbasis proyek nyata, bukan hanya jadi training seremonial semata. Seharusnya ini juga menjadi poin penting bahwa tim kontra tidak bisa melihat secara garis besar saja terkait mentoring dan tujuan karir ke depannya. Yang terakhir soal financial security. Saya memahami bahwa situasi ini yang paling dikhawatirkan, tetapi juri freelancer kreatif per proyek bisa melebihi UMR entry level formal, video editor misalnya. Dari 500.000 bisa mencapai 2 juta per proyek. Bahkan bisa multi proyek per bulan. Freelancer juga bisa BPJS Mandiri sejak Permenaker nomor 5 tahun 2021 seperti argumentasi saya. Bukan tanpa opsi, keamanan hanya berbeda struktur self-manage, bukan otomatis semata. Yang terakhir adalah hilangnya hak dasar.
Ini poin terkuat kontra. Saya akui secara jujur saja, tetapi ini bukti kekosongannya itu sendiri karena regulasi sedang dikejar lewat Undang-Undang Prolegnas 2026. Terima kasih. Terima kasih argumen yang disampaikan dari tim pro. Sekarang waktunya kita memberi kesempatan tim kontra untuk menanggapi sanggahan dan menjawab pertanyaan dari tim pro tadi. Waktunya 5 menit dimulai setelah tanda waktu menyala. Juri sadari bahwasanya hal ini pekerja kantoran sekarang itu tidak sekaku zaman lalu. Misalnya Google yang memberikan fasilitas seperti ruang kenyamanan ataupun tes kesehatan mental kepada pegawainya dan sebagainya, ataupun startup yang menyediakan coffee shop dan sebagainya yang menunjang kenyamanan Gen Z pada akhirnya. Juga juri sadari bahwasanya sedari awal kita tidak menolak sebenarnya ekonomi atau industri kreatif di sisi kami. Yang kami sesali adalah sebenarnya proposisi yang selalu mengaungkan bahwasanya freelance di industri kreatif itu akan jauh lebih menjamin bagi Gen Z. Kita sudah membuktikan bagaimana sebenarnya freelance di industri kreatif itu merugikan bagi Gen Z dan tidak sejalan dengan interest atau priority Gen Z seperti yang dibicarakan oleh pembicara pertama saya. Juga proposisi berkata bahwasanya freelance mempunyai sistem kerja yang lebih fleksibel karena berbasis proyek. Gen Z adalah pekerja sekaligus bosnya. Satu, tidak. Ini ada strukturnya Dewan Juri. Ada freelance yang ada kok freelance yang membentuk tim misalnya. Juga yang kedua, tim misalnya. Juga misalnya bayangkan dengan mereka membentuk tim ini akan bos mereka adalah bukan Gen Z itu sendiri atau individu mereka. Justru bosnya adalah klien mereka yang biasanya dari perusahaan besar atau individu lainnya. Justru ini akan lebih buruk Dewan Juri karena alur kerjanya akan tergantung dari kliennya. Ini juga kita sudah jelaskan tidak sejalan dengan interest Gen Z seperti yang dibicarakan oleh pembicara pertama kami. Sementara dalam industri formal, struktur kantor formal yang sudah jelas dan teratur alur kerjanya. Misalnya seperti yang sudah diatur oleh undang-undang seperti yang dibicarakan oleh pembicara pertama saya. Juga proposisi berkata bahwasanya freelance ini setidaknya akan membangun portofolio mereka dari awal. Sadari, kami sudah jelaskan juri, kenapa sebenarnya freelance ini tidak akan bisa menjadi opsi bagi Gen Z untuk membangun portofolio yang mereka sedari awal. Seharusnya ini menjadi beban pembuktian pro bagaimana sebenarnya mekanisme di sisi mereka untuk membuktikan bahwasanya Gen Z bisa untuk membangun portofolio mereka sedari awal melalui freelance. Karena sedari awal saya sudah jelaskan bahwasanya ada gap pengalaman yang dimiliki oleh mereka yang baru terjun ke dunia freelance dengan mereka yang sudah lama terjun ke dunia freelance dan mempunyai pengalaman yang jauh lebih banyak. Ini yang seharusnya menjadi beban pembuktian dari sisi pro. Selanjutnya akan dibawakan pembicara ketiga saya. Juri, paradoks antara aturan ketat dan keunggulan utama freelance atau murah dan aksesibel itu kalau diatur minimum wage dan aturan lainnya otomatis akan lebih mahal dan barrier lebih tinggi. Akhirnya ini dapat menjawab ataupun argumen dari tim pro itu kontradiktif nantinya. Dan juga juri, mari kita lihat bagaimana sebenarnya Gen Z ini berperan. Gen Z merupakan seorang yang bisa dibilang masih berada di umur yang masih masih denial Dewan Juri. Kita lihat karir FOMO yang adalah rasa cemas tertinggal dalam perkembangan karir dibanding orang lain. Penelitian yang menganalisis fenomena ini di kalangan karyawan Gen Z menggunakan teori of planet behavior yang menjelaskan bahwa niat berperilaku misalnya nekat terjun ke freelance misalkan itu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku. Dampaknya apa? Dampak karir FOMO mendorong tindakan impulsif seperti job hopping dan mengambil berbagai latihan tambahan tanpa arah tujuan jangka panjang yang jelas sehingga arah karir menjadi kurang terstruktur nantinya karena hanya mengikuti tren yang sedang populer. Ini yang dari tadi disanggah oleh tim pro, tapi mereka tidak memahami bahwa motif perdebatan kita pada siang hari ini yaitu bagaimana nantinya bahwa freelance di industri kreatif ini dapat menjanjikan karir bagi seorang Gen Z, bukan hanya sebagai tempat untuk bereksplorasi, bukan hanya tempat sebagai untuk mengambil keuntungan semata, tapi kita melihat bagaimana nantinya dampak dari freelance ini yang akan memberikan jaminan ataupun jaminan karir ataupun tingkat kerja yang menjanjikan nantinya untuk Gen Z. Ini yang dari tadi disanggah tapi tidak dapat dijawab oleh tim pro itu sendiri.
Oke, sekarang masih giliran tim kontra yang akan melemparkan sanggahan sekaligus memberi 2 pertanyaan kepada tim pro, maksimal dalam waktu 5 menit. Dimulai setelah tanda waktu menyala. Juri, kami sepakat bahwa sebagian generasi Z membutuhkan pendapatan hari ini. Tapi mari lihat dan cermati bagaimana sebenarnya mosi ini harusnya dibangun. Mosi ini berkaitan tentang apakah freelance bisa bukan mengatakan tentang apakah freelance bisa menghasilkan uang hari ini, tapi apakah freelance bisa menjanjikan bagi masa depan generasi Z. Pro tidak bisa membuktikan saya dari awal karena mereka hanya bilang, ayo hidup untuk hari ini. Mereka hanya men-tagline itu, tapi di sisi kami datang dengan bilang freelance itu bisa menjanjikan bagi generasi Z. Mereka juga bilang kalau misalnya akan sangat susah untuk masuk ke dunia pekerja. Kami bilang, juri di sisi kami setidak-tidaknya kami bersaing dengan satu pemikiran kami bersaing dengan setara dengan pengalaman kami. Lihat apa yang terjadi di freelance misalnya. Freelance bersaing dengan 2 orang dewan juri, 2 generasi. Pertama, mereka bersaing dengan generasi yang sudah memiliki banyak sekali pengalaman dengan industri kreatif sehingga harga mereka akan naik. Tapi kedua, Gen Z itu sebenarnya nggak punya daya tawar untuk menawar berapa banyak harga mereka untuk suatu proyek misalnya, karena mereka belum ada nama, berbeda dengan pengalaman yang berbeda dengan gen freelance yang memiliki pengalaman. Nah, inilah yang kami maksud dengan merugikan dewan juri. Gen Z tidak diberi kebebasan untuk menawar dirinya. Inilah mengapa merugikan. Tim Pro juga mencampur adukan tentang kebutuhan mendesak dengan kualitas pekerjaan. Orang yang sedang membutuhkan uang mungkin akan mengambil pekerjaan apapun yang tersedia. Akan tetapi, pilihan karena terpaksa tidak otomatis menjadi pekerjaan yang menjanjikan. Catat Dewan Juri, pilihan karena terpaksa tidak otomatis menjadi pekerjaan menjanjikan. Mari analogi, ketika seorang haus, ia mungkin membeli air kemasan di pinggir jalan. Itu menyelesaikan kebutuhan saat ini, bukan? Tetapi, tidak berarti itu solusi terbaik untuk kebutuhan jangka panjang. Begitu pula freelance bisa menjadi solusi sementara tapi belum tentu menjadi pekerjaan menjanjikan. Demikian. Juga juri sadari bahwasanya dari proposisi mereka berkata daya tampung sektor formal akan kalah jauh dengan freelance. Hal ini benar adanya, tapi ini sudah kami jelaskan bagaimana sebenarnya ini akan membuat ini kami sudah jelaskan bahwasanya ini adalah low barrier yang akan membuat harga pasar akan terus jatuh ke bawah. Kenapa sebenarnya ini buruk Dewan Juri? Bayangkan kamu sebagai seorang freelance akan membutuhkan biaya hidup untuk di hari ini, di hari esok dan seterusnya. Tapi karena kondisi supply di platform freelance itu terus melonjak dikarenakan adanya narasi bahwasanya Gen Z ini sendiri bahwa adanya narasi populer mengenai freelance adalah platform pekerjaan yang sesuai dengan Gen Z. Ini yang akan membuat supply terus meningkat, yang dimana project demand itu sendiri tidak bisa mengejar hal tersebut, Dewan Juri. Ini juga akan buruk karena mereka tidak akan mempunyai daya tawar seperti yang dibicarakan oleh pembicara pertama saya. Oke, mari kita dengar kembali apa yang mereka katakan juri, yang dimana mereka saya rasa terlalu berpihak pada terlalu menilai secara individual saja. Mari kita lihat ketika mereka membawa data dari PDB, yang data dari mungkin Menteri Ekonomi Kreatif yang menyatakan bahwa industri kreatif itu menyumbang PDB sebesar 8,9%. Ini sangat egois juri, karena mereka menggunakan keberhasilan industri untuk menyimpulkan bahwa setiap individu dalamnya pasti memiliki prospek yang menjanjikan. Padahal yang kita bahas di sini itu pertumbuhan suatu sektor tidak otomatis berarti seluruh pekerja di sektor tersebut menikmati kesejahteraan atau keberlanjutan yang seperti kita bahas di mosi ini. Kita tidak boleh melihat dari satu industri tersebut, tapi kita melihat dari sisi kita sebagai Gen Z, apakah kita memiliki karir yang berkelanjutan, apakah kita memiliki perlindungan dalam industri tersebut. Kita tidak dapat menilai keberhasilan suatu industri juri, maka argumen yang dibawa oleh tim pro itu runtuh. Mari kita juga melihat mereka dengan iming-iming yang menjanjikan bahwa freelancer itu akan mendapatkan gaji sekitar 2,9 juta per bulan. Ketahui juri, mereka tidak dapat membuktikan bahwa 2,9 juta per bulan itu rata-ratanya mereka tidak pernah membuktikan bahwa pendapatan yang mereka dapatkan itu apakah akan mereka dapatkan lagi di bulan depan, karena dari yang
yang pertama argumen kami bawakan bahwa freelancer itu pekerjaan dan pendapatannya fluktuatif sehingga tidak ada pembuktian bahwa mereka akan terus mendapatkan gaji serupa. Bisa saja tidak ada, bisa saja lebih rendah. Maka pertanyaan kami timbul untuk tim pro yang menyatakan, satu, kenapa aktualisasi diri dan pengembangan passion tidak cukup sebagai hobi dan harus menjadi pekerjaan utama? Dua, bagaimana proses penjaminan kesejahteraan dalam industri non formal di tengah peraturan upah minimum yang belum ada, perlindungan hak pekerja yang belum jelas, dan alur kerja yang tidak pasti. Terima kasih. Baik, sekarang giliran tim pro menanggapi sanggahan dan menjawab pertanyaan dari tim kontra dalam waktu 5 menit. Dimulai setelah tanda waktu menyala. Juri sangat menyedihkan melihat bagaimana tim kontra berusaha memutarbalikkan logika otonomi dan juga menunjukkan terkait dengan psikologis dari Gen Z itu sendiri. Pertama, mengenai narasi bahwasanya mereka mengatakan klien adalah bos baru yang justru mendikte dari Gen Z itu sendiri ataupun dari freelancer itu sendiri. Juri sadari bahwasanya tim kontra lupa pada perbedaan paling mendasar dari hal ini, di mana di kantor formal seorang karyawan tidak bisa menolak ataupun bisa memecat bosnya yang toksik karena terikat dengan kontrak hukum itu sendiri. Tetapi di dunia freelance, jika Gen Z tidak cocok dengan kriteria ataupun nilai seorang klien itu sendiri, mereka juga pastinya punya kuasa penuh bukan untuk bisa menolak atau bahkan tidak mengambil dari proyek tersebut. Sehingga mereka juga bisa lebih bebas, bukan seperti yang sudah dari awal kami katakan. Dan klien bukanlah pemilik hidup dari freelancer ataupun Gen Z itu sendiri, melainkan mitra transaksi yang posisinya itu setara, Juli. Kemudian yang kedua, terkait dengan tim kontra menuduh bahwasanya Gen Z mengalami denial dan juga FOMO, sehingga jika pun nekat mengambil keputusan impulsif itu akan buruk, Dewan Juri. Tapi mari kita balik logikanya, Dewan Juri. Juri sadari bahwa justru karena Gen Z berada di fase yang masih mencari karir, mencari pencarian jati diri, justru masuk ke sektor formal berstatus PKWT contohnya, itu jauh lebih berbahaya, bukan? Jika mereka tidak cocok ataupun mengalami tekanan mental, burnout, mereka tidak bisa resign, Dewan Juri. Sehingga mereka akan mengalami penalti ataupun ganti rugi yang lebih besar, bukan? Dan di dunia freelance, trial and error bersifat sadar juga lebih aman, bukan, tanpa ikatan jerat hukum yang mematikan langkah masa muda mereka. Sehingga tim kontra sendiri sudah gagal dalam memvalidasi emosi ataupun validasi kehidupan dari Gen Z itu sendiri. Dilanjutkan oleh rekan saya. Sangat disayangkan Dewan Juri ketika rekan-rekan mengatakan bahwasannya freelance tidak menjamin masa depan. Ini salah parameter Dewan Juri. Ketika rekan terus mengulang bahwasannya di sisi kami tidak membutuhkan freelance menjamin masa depan, lantas pertanyaannya sederhana Dewan Juri. Apa yang menjamin masa depan di Indonesia pada hari ini? Pekerjaan formal. Mari kita melihat datanya Dewan Juri. BPS mencatat 48% Gen Z setengah menganggur, 4,3 juta menganggur total Dewan Juri. Pekerjaan formal dari sisi rekan jelas tidak akan menjamin masa depan Dewan Juri. Mengapa demikian? Karena PHK bisa terjadi kapan saja. Dan yang bisa dijamin pada saat ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, dan freelance adalah solusi terbaik pada saat ini, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, tidak lanjutkan oleh rekan saya. Dewan Juri amat kami hormati, mari kita kembali melihat argumentasi daripada tim kontra itu sendiri. Bahwa sebenarnya terkait argumentasi paling penting yang mereka terus bawakan dan ulang-ulang adalah terkait financial security. Dewan Juri, kami tidak menyangkal bahwa baik itu pengemudi ojol maupun desainer, penulis, atau editor lepas sama-sama tidak memiliki gaji bulanan yang pasti. Survei IDIAS misalkan mencatat pendapatan bersih ojol turun dari 2,9 juta hingga 1,7 juta dalam 2 tahun. Untuk freelance kreatif pun demikian. Pendapatan bergantung sepenuhnya pada tidaknya proyek. Namun Juri, variabel sebenarnya membedakan ini terkait siapa yang memegang kendali. Ketidakpastian ojol datang dari algoritma yang secara sepihak menuntut rute, tarif, alokasi order, dan juga potongan promo. Dari riset CFDS UGM mencatat 68% pengemudi merasa distribusi order itu tidak merata, dan mereka bahkan menciptakan istilah akun gacor dan akun anyam untuk menebak-nebak logika sistem yang tidak transparan. Pengemudi tidak lagi bernegosiasi apapun. Ketidakpastian freelance kreatif ini datang dari permintaan pasar, tapi di dalam ketidakpastian itu freelancer tetap yang menentukan tarifnya sendiri. Misalnya seorang video editor yang menetapkan tadi seperti yang saya sebutkan 500.000 hingga 2 juta per proyek, fotografer 300.000 hingga 5 juta per sesi, dan seterusnya. Dan hal ini juga paling tajam, Dewan Juri. Tarif freelancer kreatif terbukti naik seiring berpengalaman, kualitas portofolio, dan jaringan klien. Semakin lama bekerja, semakin besar daya tawarnya. Sebaliknya, pendapatan harian ojol justru bisa saja turun dari 168.000 hingga 126.000 karena dipegang oleh relasi kuasa perusahaan yang lebih besar. Sementara apabila freelancer itu memiliki kontrak yang lebih setara. Selain itu juga apabila memang tidak ada perlindungan hukum seperti yang diucapkan oleh tim kontra, saya rasa tidak, Juri, bahwa sekali lagi saya tekankan mereka tetap terikat pada pasal
pasal 1338 KUH Perdata, Undang-Undang ITE tentang transaksi digital, dan juga perlindungannya lewat BPJS Mandiri Permenaker 5 tahun 2021. Selain itu juri, mari kita menjawab tentang bagaimana sih pernyataan tim kontra berkaitan dengan bertahan kalau kompetisi ini berbasis, bagaimana Gen Z bertahan apabila berbasis portofolio. Ini dikenal dalam ekonomi tenaga kerja sebagai entry level experience paradox. Fenomena di mana posisi yang disebut entry level tetap mensyaratkan pengalaman. Fenomena ini justru lebih parah di pasar kerja formal, juri. Lowongan fresh graduate di Indonesia kerap tetap mensyaratkan 1 sampai 2 tahun pengalaman. Kontra menyerang freelance seolah ini kelemahan unik, padahal gap yang sama, bahkan lebih tinggi barirnya, ada di jalur formal. Buktinya, 50,29% pengangguran terbuka Indonesia adalah Gen Z. Kalau jalur formal benar-benar bebas dari cold start problem, mengapa separuh pengangguran justru berasal dari generasi yang sedang mencoba masuk ke sana? Yang kedua juga terkait bagaimana framing terkait denial dan juga FOMO soal jenjang karir. Melabeli preferensi satu generasi sebagai denial atau FOMO adalah klaim tentang keadaan mental orang lain, bukan argumentasi berbasis data, tapi interpretasi motif yang tidak bisa dibuktikan atau dibantah dari luar. Survei Populix 2023 mencatat 58% Gen Z membeli freelance dengan alasan yang bisa dinyatakan secara eksplisit, kendali atas waktu, arah kerja, dan kalau kontra ingin mengklaim denial, beban pembuktian ada di kontra, bukan di kami. Terima kasih, bangga sebagai tim pro. Ya, kita telah sama-sama mendengarkan kedua tim saling sanggah. Sekarang saatnya kita masuk sesi ketiga, yaitu pertanyaan dari panelis. Sebelum masuk ke sesi ketiga, saya selaku moderator mengingatkan pada para peserta untuk memperhatikan waktu yang disediakan, karena waktu tersebut masuk ke dalam penilaian. Kepada panelis, dipersilakan melempar pertanyaan. Masing-masing panelis boleh satu pertanyaan kepada kedua tim, atau satu panelis memborong 3 pertanyaan sekaligus. Kepada panelis, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Fajar. Saya yang pertama, selamat untuk Universitas Padjadjaran dan juga Universitas Tadulako yang turut serta dalam Liga Debat Mahasiswa 2026 ini. Nah, teman-teman sekalian, eh, perdebatan memang menarik tentang freelance ini gitu ya. Nah, teman-teman semua sebagai mahasiswa tentunya juga akan menjadi pemimpin di masa depan yang salah satu tantangannya adalah mengambil keputusan, mengambil kepilihan dari keputusan yang tidak mudah diambil. Nah, teman-teman sekalian, jika Anda diminta untuk merancang kebijakan nasional tentang masa depan pekerjaan generasi Z, apakah Anda akan lebih mendorong perluasan pekerjaan freelance yang seperti dikatakan tadi fleksibel atau memperkuat penciptaan atau memperkuat penciptaan pekerjaan formal yang terlindungi? Saya ulangin, apakah Anda akan mendorong perluasan pekerjaan freelance yang fleksibel, atau pilihan kedua, memperkuat penciptaan pekerjaan formal yang lebih terlindungi? Jelaskan pilihan Anda beserta konsekuensi ekonomi, sosial, dan hukum yang mungkin timbul akibat dari pilihan yang diambil tersebut. Itu dari saya. Terima kasih. Silakan untuk panelis berikutnya, mungkin dari Mas Aga atau Mas Andi, untuk memberikan pertanyaan kepada para peserta debat hari ini. Ya, terima kasih Mas Fajar. Mohon izin, saya coba memberikan respon ya. Mungkin ini tidak berupa pertanyaan, tapi ya bisa untuk memantik diskusi kita lebih dalam, dan kemudian bagaimana kedua tim ini merespon gitu ya. Mungkin sekedar masukan aja, mungkin tadi sebenarnya saya agak sanksi gitu ya, agak ragu dengan tim pro ketika memulai debat karena tidak memulai dengan satu definisi batasan kira-kira freelance itu apa gitu ya. Karena itu sebenarnya yang penting untuk kita membingkai batasan diskusi kita gitu ya. Apakah freelance, karena freelance ini
banyak ya. Satu sisi soal pasar, ada pasar domestik, ada pasar internasional, ada Fiverr, ada jaringan network langsung dan lain sebagainya. Nah, yang kedua mungkin buat tim kontra juga mungkin juga perlu untuk melihat indeks ekonomi gitu ya, situasi ekonomi hari ini itu banyak perusahaan-perusahaan itu kami yang di industri kreatif itu mengalami sendiri ya bahwa memang semakin ke sini itu bagaimana caranya perusahaan-perusahaan kreatif itu ya mau PH, mau agensi, mau perusahaan bikin film, mau agensi kreatif itu yang tua-tua yang sudah berusia perusahaan yang sudah lama berdiri itu justru dipusingkan dengan beban jumlah karyawan gitu ya karena tiap tahun gajinya harus naik gitu ya sedangkan pasar semakin lama semakin turun gitu artinya indeks ekonomi itu sebenarnya format format freelance atau itu menjadi satu alternatif bagi perusahaan-perusahaan itu karena mereka tidak ingin merekrut lebih banyak orang gitu ya. Nah, memang tadi dari tim kontra itu banyak memotret dalam tanda kutip dark side of freelance gitu ya, dan kemudian bagaimana itu menciptakan satu stressfulness tersendiri bagi Gen Z gitu ya. Ya kan bagaimana barriernya mudah tetapi kita dalam tanda kutip jadi budak rating gitu ya dan seterusnya. Nah, eh, ini penting untuk agar diskusi itu juga ada aspek-aspek empirisnya gitu ya. Jadi bukan semata soal apa eh, semua hal itu adalah masalah gitu ya. Semua hal itu adalah masalah. Gen Z menghadapi masalahnya, tapi Gen Z juga harus menyelesaikannya. Banyak hal tidak ideal yang dihadapi Gen Z gitu ya. Yang kami di milenial mungkin sejak dulu makanan kami sehari-hari gitu ya. Ini susah, itu susah, tapi ini bukan adu nasib ya. Nah, nah mungkin baseline-nya adalah bagaimana tim kontra bisa meluaskan perspektif tentang oke, kalau kontra terhadap format freelance itu maka apa ada format lain yang tidak melalui format freelance gitu ya misalnya. Nah, ini saya tidak secara direct untuk menjadikan ini pertanyaan untuk kontra atau menjadikan pertanyaan untuk tim pro gitu ya, tetapi mungkin ditanggapi saja bagaimana perspektif kalian terhadap situasi hari ini gitu ya. Yang itu membuat saya bisa menilai bahwa teman-teman itu risetnya, argumentasinya itu sudah cukup well prepared gitu ya. Saya kira itu, Mas Fajar. Mungkin selanjutnya panelis selanjutnya. Baik, terima kasih. Tadi untuk panelis satunya, Mas Andi menyampaikan belum ada pertanyaan bagi teman-teman peserta. Saya persilakan untuk tim kontra menjawab terlebih dahulu dalam waktu 6 menit. Tadi ada pertanyaan dari Pak Eko, dan kedua ada perspektif lah dari Mas Aga terkait bagaimana freelance tersebut, dan juga ada sedikit curhat colongan dari Mas Aga yang merupakan generasi milenial gitu. Nah, silakan waktunya disiapkan untuk tim terlebih dahulu. Juri sadari manfaat dari beberapa freelance yang diberikan oleh tim pro, yakni kebebasan. Mari kita bedah. Kebebasan yang dipaparkan oleh tim pro tidak semenarik itu. Mari lihat bagaimana mereka itu dalam mengerjakan suatu proyek membutuhkan waktu yang sangat lama. Misalnya ketika mereka membuat sebuah video ilustrasi misalnya, mereka membutuhkan misalnya 1 minggu dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mereka bilang kalau misalnya mereka bisa menolak proyek semaunya. Kami bilang pada dasarnya, pada status quo itu tidak, karena pertama, jika mereka menolak, itu berarti akan berhubungan dengan portofolio mereka, tapi pun kedua, mereka harus mendapatkan proyek itu sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhannya sekarang. Tim pro sendiri yang bilang kalau misalnya mereka butuh uang secepatnya, makanya mereka mengambil proyek. Lalu mengapa mereka menolak proyek itu sendiri? Demikian. Untuk menjawab pertanyaan panelis pertama mengenai jika Anda diminta untuk merancang kebijakan nasional tentang masa depan Gen Z, kebijakan apa yang akan kita dorong dan konsekuensi apa yang akan muncul? Juri, sadari kami tidak menolak keberadaan freelance sebagai pilihan.
Tapi yang kami tolak adalah menjadikannya arah utama kebijakan ketenagakerjaan Gen Z sepanjang debat ini untuk menyebut bahwasanya freelance adalah pekerjaan yang menjamin bagi Gen Z di kondisi status quo. Kebijakan yang akan kami dorong bukan melarang freelance, tapi dua hal. Pertama, memperluas lapangan pekerja formal terlindungi di sektor kreatif lewat insentif pajak dan subsidi bagi perusahaan yang merekrut Gen Z secara formal. Ini mengikuti pola insentif pajak film di DKI Jakarta yang sudah ada. Kedua, kalaupun freelance tetap tumbuh secara organik, negara wajib membangun jaring pengaman atau safety net yang setara. Misalnya BPJS Ketenagakerjaan yang wajib bukan secara sukarela untuk pekerja platform, seperti yang sudah mulai diterapkan di beberapa negara Eropa untuk gig workers. Yang disebutkan bahwasanya freelance boleh menjadi opsi, tapi tidak boleh jadi opsi yang lebih rendah atau murah bagi negara karena ini akan menjadi minim proteksi. Ini yang kami lindungi, Dewan Juri. Pun apa konsekuensi sosial jika kebijakan ini akan kami dorong? Akan kami dorong. Secara sosial, ketimpangan mohon maaf, kebalikannya konsekuensi sosial jika negara justru mendorong freelance sebagai arah utama, ini akan buruk secara sosial. Pertama, ketimpangan makin lebar karena hanya Gen Z yang bermodal sosial atau ekonomi yang lebih yang bisa bertahan. Ini mirip seperti ini sudah saya jelaskan tadi bahwasanya dari data gap rate pioneer dari 18 hingga 24 tahun dengan perbandingannya 55 hingga 64 tahun. Juga secara psikologis tekanan pendapatan tidak stabil dan ketergantungan rating algoritma yang di mana platform freelance ini akan selalu bergantung terhadap algoritma tertentu yang ini akan memperburuk situasi. Selanjutnya akan dibawakan oleh pembicara ketiga saya. Menjawab pertanyaan dari panelis yang kedua, juri, kita ketahui bahwa kami tidak menolak keberadaan freelance ini sendiri. Yang kami tolak adalah menjadikan freelance sebagai model utama pekerjaan masa depan Gen Z. Nah, dari pertanyaannya bahwa kami sepakat freelance merupakan memang alternatif yang lebih efisien bagi perusahaan. Namun efisien bagi perusahaan tidak otomatis berarti menjanjikan bagi pekerja, juri. Justru alasan perusahaan memilih freelancer adalah karena biaya yang lebih rendah dan fleksibel yang lebih tinggi. Artinya perusahaan dapat memperoleh tenaga kerja tanpa harus memberikan gaji. Dan kami rasa ini sedikit jahat, juri, karena tidak ada jaminan sosial dan tunjangan kesehatan seperti pasokan maupun investasi jangka panjang terhadap pengembangan karir pekerja ataupun Gen Z itu sendiri. Dan kata lain, efisiensi perusahaan diperoleh melalui pengalihan sebagian risiko kepada freelancer. Tapi seperti yang dikatakan, in this economy, perusahaan juga bisa kayak gunakan freelancer untuk pekerjaan yang benar-benar bersifat proyek. Contohnya seperti apabila kebutuhan perusahaan bersifat permanen, maka hubungan kerjaan juga harusnya permanen, juri. Tidak bisa menggunakan freelancer ini sebagai seseorang yang melakukan pekerjaan permanen, tapi menggunakan freelancer sebagai orang yang bekerja dengan pekerjaan yang benar-benar bersifat proyek. Terus juga, juri, di sini kita adanya perlindungan bagi freelancer. Kalau perusahaan memang ingin memakai freelancer, juri, yaitu kontraknya harus jelas, pembayarannya tepat waktu, batas revisi hak kekayaan intelektual yang jelas, dan standar upah yang layak, juri, yang tidak fluktuatif nantinya, yang nanti bahkan mungkin bisa saja merugikan bagi Gen Z itu sendiri. Jadi saya rasa, juri, solusi yang kami tawarkan itu merupakan win-win solution bagi perusahaan dan juga Gen Z itu sendiri yang nantinya akan mendapatkan kesejahteraan ekonomi dan juga bagaimana perusahaan ini mendapatkan tenaga kerja bagi perusahaannya. Terima kasih. Sedikit memperkuat kembali pertanyaan dari panelis pertama, apa sebenarnya konsekuensi yang akan kita dapatkan jika kita mendorong kebijakan yang ada? Memang benar adanya jika kita mendorong kebijakan yang kami tawarkan ini mungkin akan menciptakan membutuhkan investasi negara yang jauh lebih besar di awal seperti subsidi, insentif, dan pelatihan vokasi dan lain sebagainya. Tapi sadari, juri, konsekuensinya akan lebih ukur dan lebih adil. Ini akan mengurangi ketergantungan generasi muda atau Gen Z pada sistem yang berbasis rating dan kompetisi harga. Setidaknya ini akan sejalan dengan interest atau priority Gen Z yang mendorong work-life balance dan juga mendorong kesejahteraan pekerjaan, serta ini juga akan membangun basis pajak dan jaminan sosial yang lebih stabil untuk jangka panjang. Ini konsisten dengan kerangka design work yang kami pakai dari awal, Dewan Juri. Kebijakan yang baik bukan yang memberi kesempatan sebanyak-banyaknya tanpa peduli hasilnya, tapi memberi jaminan nyata bagi mayoritas Gen Z, bukan hanya segelintir yang berhasil saja, Dewan Juri. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dari tim kontra. Sekarang waktunya kita dengarkan jawaban dari tim pro terkait pertanyaan dari para panelis. Waktunya 6 menit dimulai setelah tanda waktu menyala. Silakan. Baik, Dewan Juri, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sedari bahwasanya sebagai calon pemimpin, kebijakan nasional kami dorong mungkin adalah sebagai
memodernisasi hukum ketenaga kerjaan dengan memformalkan dan juga memperluas ekosistem freelance kreatif yang terproteksi. Mengapa? Alasannya tentunya karena sebelumnya sudah seperti yang kami katakan, model kerja formal seperti dari jam 9 sampai jam 5 pada abad sekarang untuk menyerap seluruh Gen Z di era digital adalah suatu ilusi dari kebijakan yang mungkin tidak selalu awalnya realistis. Pasar kerja formal tentunya terbukti mengalami eksklusivitas ataupun peningkatan dan juga tentunya tidak mampu untuk menyerap 4,3 juta Gen Z yang tentunya sudah menganggur, bukan? Dan konsekuensi hukum dari kebijakan kami mungkin bisa saja kami akan menghentikan dikotomi kaku antara terkait dengan karyawan tetap ataupun terkait dengan mitra lepas itu sendiri, sehingga negara bisa saja mereformasi regulasi dengan menghadirkan kategori hukum baru seperti terkait dengan dependent kontraktor ataupun pekerja platform mandiri ataupun freelance itu sendiri. Dan di mana konsekuensi hukumnya juga di mana mungkin terdapat dua hal. Yang pertama adalah penerapan dapat benefit itu sendiri, seperti contohnya jaminan sosial, BPJS, ketenaga kerjaan BPU, wajib terintegrasi selama di setiap transaksi platform freelance itu sendiri, di mana itu sudah tercipta dari aplikasi-aplikasi sudah ada. Dan yang kedua, di mana terdapat standarisasi kontrak digital itu sendiri, di mana bisa saja menghadirkan mekanisme escrow dan juga penegakan hukum atas prestasi dari klien itu sendiri, sehingga hak bayar freelancer terjamin dalam undang-undang itu sendiri. Dilanjutkan oleh rekan saya. Dewan Juri yang terhormat, kami sadari pemimpin yang bijak sejatinya tidak menjual mimpi masa lalu yang sudah tidak bekerja, melainkan merancang solusi untuk realitas masa depan. Memaksa Gen Z masuk ke dalam sangkar kerja formal yang terbatas adalah bentuk pengabaian atas potensi ekonomi kreatif digital. Sebaliknya Dewan Juri, membiarkan freelance berjalan tanpa regulasi juga bukan pilihan dari si kami. Maka kebijakan nasionalis kami adalah Dewan Juri menghadirkan jalan tengah yang paling berani dan juga solutif, di mana kami akan memberikan fleksibilitas pasar kerja, labor flexibility yang dibutuhkan industri kreatif, sekaligus memberikan jaring pengaman sosial yang berhak didapatkan oleh setiap anak bangsa. Maka dengan merancang kebijakan yang mengakui, melindungi, dan memfasilitasi freelance, kita tidak hanya menyelesaikan masalah pengangguran bagi Gen Z Dewan Juri pada hari ini, tetapi juga membangun pilar kewirausahaan baru bagi Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, memperluas dan memformalkan pelindungan freelance adalah keputusan kepemimpinan yang paling adil, realistis, dan juga berdampak sebagaimana yang telah dicanangkan realitas pada saat ini, yaitu dengan adanya rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Ekonomi gig, di mana hal ini telah membuktikan Dewan Juri yang terhormat bahwasanya arah kebijakan Indonesia pada saat ini pun telah membatasi freelance melainkan memperkuat ekosistemnya. Selanjutnya, oleh rekan kami, Dewan Juri yang amat kami hormati, dua pertanyaan utama terkait pertama, kebijakan nasional dan bagaimana keputusan kita yang setidaknya paling realistis dan sebenarnya menguntungkan bagi freelance, dan kedua, bagaimana sebenarnya sudut pandang terkait beban karyawan di dalam perusahaan-perusahaan, khususnya industri-industri yang sudah lama berdiri. Pertama, terkait bagaimana kebijakan nasional itu sendiri. Pertanyaan, dengan mengasumsikan negara punya kapasitas menciptakan cukup pekerjaan formal terlindungi untuk menyerap seluruh Gen Z jika saja mau, itu tidak bisa secara nyata dilakukan. Mengapa demikian? Kita sudah mengetahui bahwa daya tampung yang dimiliki oleh negara sudah tidak bisa lagi terikat pada pekerja formal semata. Kita perlu jalan keluar, kita tidak bisa terus stagnan pada situasi tersebut. Lalu yang kedua, saya akan membawa teori flex security dari Nordic atau Denmark. Ini konsep secara eksplisit menolak trade-off fleksibel versus terlindungi sebagai pilihan yang berlawanan. Flex security menggabungkan pasar kerja yang fleksibel, mudah masuk dan keluar, dan tidak terikat institusi tunggal dengan jaring pengaman yang portable, melekat pada individunya, bukan pada status pekerjaannya. Bedanya secara mendasar dari sistem Indonesia saat ini, BPJS, cuti, dan pesangon melekat pada relasi kerja formal semata dalam flex security. Proteksi sosial melekat pada warga negara terlepas dari status kerja freelance atau formal. Yang selanjutnya adalah bagaimana mekanisme hukumnya. Kebijakan yang realistis bukan tentang freelance versus formal, tapi memperluas logika yang sudah dimulai Indonesia, dan kita mengetahui bahwa solusinya buat sekarang adalah freelance. Misalkan, kita masih berusaha untuk tetap melekatkan hukum bagi freelance ini menjanjikan di posisi sekarang sekalipun. Dengan tadi bagaimana KUH Perdata sebenarnya melindungi kontrak mereka, pun demikian Permenaker sudah memberikan perlindungan secara kesehatan, pun juga demikian dengan peraturan-peraturan terkait transaksi digital, dan demikian juga kita sedang merancang, menggodok regulasi berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan freelance itu sendiri lewat tadi yang disampaikan oleh pembicara saya sebelumnya. Lalu bagaimana solusi terkait beban biaya karyawan industri? Disinilah titik kritisnya saya rasa Dewan Juri dan panelis, bahwa riset Gustad mencatat secara eksplisit bahwa pertumbuhan ekonomi digital mendorong semakin banyak perusahaan mencari tenaga kerja freelance untuk mengerjakan proyek-proyek spesifik atau jangka pendek daripada mempekerjakan karyawan tetap. Riset independen jurnalistik dari peneliti yang mendalami sektor ini lebih dari 1 dekade juga mencatat bahwa kondisi industri kreatif dan budaya bergantung pada pekerja terampil dalam format kerja yang lebih fleksibel, yaitu pekerja freelance. Oleh karena itu, saya meyakini bahwa juri
hal yang paling penting untuk mengakui free touring sebagai mekanisme nyata yang butuh regulasi spesifik di segmen paling rentan, yaitu agensi dan proyek. Seperti yang disampaikan oleh tim kontra, seperti yang disampaikan oleh tim kontra tadi, bahwa sebenarnya freelance sangat oke apabila satu, mereka memiliki bagaimana perlindungan lewat kontrak kerja, memiliki perlindungan terhadap bagaimana mereka rentan apabila mereka butuh kesejahteraan dan berbagai macam lainnya terkait hak-hak yang harus dilindungi. Oleh karena itu, kebijakan nasional harus segera didorong, yaitu salah satunya pekerja ekonomi gig tersebut. Dengan hal tersebut, bahwa freelance sebenarnya sudah sangat optimal. Meskipun sekarang juga sudah cukup menjanjikan, dan mereka akan lebih menjanjikan lagi. Perusahaan-perusahaan tidak lagi pusing untuk terus menaikkan harga gaji karena memang kian hari, kian tahun, bahwa negara menuntut perusahaan-perusahaan mendorong memberikan gaji tambahan. Mereka tidak pusing lagi, akan lebih banyak peluang kerja, perlindungan tetap merata, regulasi tetap ada, dampak sosial dan hukumnya satu, hukum ada kepastian, dan sosial masyarakat akan bisa lebih sejahtera dengan ada pekerjaan lewat freelance tersebut. Terima kasih, bangga sebagai tim pro. Ya, itu tadi jawaban dari kedua tim, sekaligus sebagai penanda bahwa sesi ketiga sudah selesai. Mudah-mudahan jawabannya bisa meyakinkan para panelis untuk memberi penilaian. Nah, sekarang kita masuk sesi keempat yang sekaligus menjadi sesi pamungkas atau terakhir. Dalam sesi ini, kedua tim akan diberikan kesempatan menyampaikan closing argument. Durasi waktunya maksimal 3 menit. Ingat, isi closing argument bukan menyanggah pernyataan pada sesi tanya jawab, namun argumentasi yang meyakinkan bahwa mosi debat yang kalian angkat lebih tepat dibanding tim lawan. Saya beri kesempatan pertama kepada tim pro, waktunya 3 menit setelah tanda waktu menyala. Silakan. Dewan juri, perdebatan hari ini bukan tentang terkait dengan freelance itu sempurna atau tidak. Kami tidak pernah mengklaim hal itu. Perdebatan hari ini adalah tentang jalan mana yang lebih baik dari Gen Z itu sendiri di tengah realitas yang sedang mereka hadapi. Dan disinilah kami unggul dalam perdebatan hari ini. Kami membangun sebuah argumen di atas fondasi yang lebih kokoh terkait dengan data juga realitas yang sedang terjadi, bukan? BPS juga mencatat terkait dengan 4,3 juta Gen Z sedang menganggur total. 48% setengah menganggur dan 48 juta pekerja informal. Ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah lagi, bukan? Dan di tengah fakta itu, kami tunjukkan bahwasanya freelance adalah jalan keluar yang paling adil, memberikan penghasilan, pengalaman, portofolio, dan juga kendali atas hidup, dan juga validasi dari kehidupan mereka itu sendiri. Sementara tim kontra membangun argumen di atas dunia yang sedang tidak ada, dunia di mana pintu format terbuka lebar, tetapi di mana semua Gen Z bisa menikmati, tidak memiliki hak cuti, di mana semua Gen Z bisa menikmati hak cuti dan juga jaminan sosial. Tetapi dunia itu tidak nyata, di mana data PBS sudah membuktikan hal itu. Dan kami berbicara tentang Gen Z yang sebenarnya juri, kontra berbicara tentang Gen Z yang mereka bayangkan, yang sedang mereka tidak inginkan, dan itulah mengapa kami unggul Dewan Juri, karena kami tidak menjual terkait dengan mimpi, kami menjawab dengan realitas itu sendiri, ditunjukkan oleh rekan saya. Mari kita bayangkan bersama Dewan Juri yang terhormat, jikalau kita hidup di dunia yang menyuruh untuk menunggu formalitas yang tidak kunjung datang, di mana akan kehilangan bertahun-tahun masa produktif untuk mengantri pada sistem yang sudah lebih dulu menutup pintunya bagi generasi. Maka disinilah kami sudah menjelaskan, Dewan Juri, bahwa kendali nyata yang dimiliki freelancer atas kliennya, tarifnya, dan waktunya adalah bentuk kepastian yang lebih jujur dibanding kepastian di atas kertas yang bisa dicabut kapan saja lewat satu pemutusan hubungan kerja. Karena itu, di sisi kami, melindungi aktor yang paling rentan, yaitu Gen Z yang hari ini nyatanya sudah tidak terserap pasar kerja formal, bukan Gen Z yang ideal yang dibayangkan oleh rekan-rekanku tim kontra. Selanjutnya, Dewan Juri, kami tidak datang untuk meyakinkan Anda semua bahwa laut itu tanpa badai. Kami datang untuk menunjukkan bahwa Gen Z sudah memilih untuk berlayar, dan peta menuju pelabuhan yang lebih baik sedang mereka gambar sendiri. Satu portfolio dalam satu waktu. Kami unggul karena memberi dua hal yang tidak ditawarkan tim kontra. Pertama, validasi. Dua, keamanan. Validasi, karena kami ingin mengakui pilihan Gen Z mengambil kendali atas hidup ekonominya sendiri. Bukan memperlakukan mereka sebagai korban pasif yang harus menunggu diselamatkan sistem yang sudah mulai timpang, yang sudah mulai overload dengan bagaimana masyarakat butuh kerja segera, bahwa perusahaan-perusahaan sudah tidak kuat lagi memiliki daya tampungnya. Yang kedua, terkait keamanan, karena kami tunjukkan freelance kreatif membuka akses nyata ke sektor yang menyumbang 7,38% PDB nasional sebagai solusi di era modern ini, dengan fondasi hukum yang perlahan menyusul dan prospek yang terus tumbuh lewat rancangan undang-undang ekonomi gig di Indonesia. Rel kereta lama itu tidak pernah dirancang untuk generasi yang menolak berhenti di satu stasiun seumur hidup. Kita tidak boleh stagnan, kita harus mempertaruhkan demi kemajuan hidup bangsa dan
masyarakat kita. Kapal tidak akan tenggelam karena berlayar tanpa peta lama. Dia tenggelam karena berhenti bergerak. Untuk validasi dan kawan itulah kami bangga sebagai tim pro. Ya, itu tadi closing argumen dari tim pro. Sekarang waktunya saya memberi kesempatan kepada tim kontra untuk menyampaikan closing argumennya. Waktunya 3 menit setelah tanda waktu menyala. Dipersilakan. Juri yang terhormat, sepanjang debat ini tim kontra telah menunjukkan satu jalur cerita yang utuh. Freelance di industri kreatif adalah jalan yang dibungkus dengan janji kebebasan, namun gagal memenuhi 3 aspek syarat berdasarkan design work dari ILO. Misalnya hubungan kerja yang harus diakui secara hukum, pendapatan yang harus stabil, serta keberlanjutan karirnya harus ada. Nah, kami sebagai pembicara pertama, saya berhasil menunjukkan bahwa Gen Z memasuki industri ini dari posisi yang sudah timpang. Data BPS mencatat 5,14 juta Gen Z bekerja di sektor ekonomi kreatif. Namun riset sindikasi menemukan lebih dari separuh freelance belum terdaftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Berarti jutaan Gen Z bekerja tanpa jaminan hari tua, kecelakaan maupun kematian. Bukti nyata datang dari kasus Jarum Hub di Semarang misalnya, tempat mayoritas pekerja kreatif lembur tanpa kompensasi dan tanpa perlindungan risiko kerja sama sekali. Dewan juri, kami juga sudah memperdalam bagaimana sebenarnya kasus ini bukanlah kebetulan semata, melainkan ini adalah kesalahan struktural, yaitu yang mendapat membuat freelancer ini gampang untuk masuk dan akan membuat perang harga akan terus terjadi. Juga bagaimana sebenarnya, juga kami sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya penimbangan dalam debat ini atas 3 parameter. Parameter pertama, keberlanjutan karir. Kedua, keamanan ekonomi. Dan ketiga, probabilitas keberhasilan. Sustainable Career Theory yang membuktikan freelance kehilangan dukungan sistemik yang dimiliki pekerjaan formal. Dan yang paling menentukan adalah penelitian dari Oxford Internet Institute yang menemukan dari 163 juta akun freelancer terdaftar di dunia, hanya sekitar 2% yang benar-benar berhasil membangun aktivitas kerja yang signifikan. Juri, kami tidak menyangkal bahwasanya jika ada cerita mengenai Gen Z yang sukses melalui influencer, tapi yang kami sesali adalah jika freelancer dijadikan satu-satunya atau pekerjaan yang digaungkan bagi Gen Z kalau ini menjamin bagi mereka. Kesimpulan besar yang kita dapat hari ini adalah fakta bahwa terdapat perbedaan besar antara dunia ideal yang disampaikan tim pro tentang bekerja sebuah passion dan realita pahitnya. Mari kita lihat sebagai pekerjaan, kita tidak akan memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri dan melakukan hal-hal tersebut sesuai selera dan keinginan kita. Misalnya video editing atau desain grafis. Tentu saja kita harus mengikuti instruksi di klien dan melakukan revisi berulang-ulang sampai klien kita puas, bahkan jika tidak sesuai dengan selera mereka. 2. Memenuhi keinginan klien juga tidak mengenal waktu dan tempat. Bahkan ketika klien menuntut kita untuk menyelesaikan revisi dalam 2 hari, di saat kita sakit, kita tetap harus memenuhinya. Terus, realita pahitnya lagi juga yang harus dihadapi Gen Z yaitu freelance harus menundukkan dan mengesampingkan ekspresinya untuk memenuhi keinginan klien. Oleh karenanya, tim pro tentang Gen Z menjadi freelance di industri kreatif untuk meaningful work sudah tidak dapat dipertahankan, dan Gen Z sebenarnya tidak memiliki kuasa atas waktu dan tingkat stabilitas mental. Stres mereka karena harus berhadapan dengan klien yang merugikan yang mungkin akan memaki-maki mereka nantinya. Mengapa dunia kreatif freelance sangat kompetitif? Terima kasih. Ya, luar biasa penampilan kedua tim hari ini. Keduanya sama-sama menyajikan argumentasi yang kuat dan dengan data yang juga luar biasa. Selanjutnya, kita akan memberi waktu bagi para panelis untuk memberikan penilaiannya. Silakan para panelis menuju breakout room untuk berdiskusi sekitar 10 sampai 15 menit untuk penghitungan nilai. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Para panelis sudah mengumpulkan nilai dari debat kali ini. Sekarang saya persilakan salah satu panelis untuk membacakan nilai dan mengumumkan siapa pemenang debat pada babak penyisihan kali ini. Oke, terima kasih Mas Fajar atas kesempatannya untuk mengumumkan pemenang dari debat Liga Debat Mahasiswa 2006 yang menarik ini. Nah, teman-teman semua, ini adalah merupakan kesempatan yang baik yang disediakan oleh IDN Times dalam membina, menumbuh kembangkan
pemimpin-pemimpin Indonesia di masa depan. Anda tahu bahwa banyak di sekitar kita lihat di berbagai pemberitaan, bagaimana pemimpin-pemimpin yang kita miliki saat ini, itu ketika mereka memimpin, itu pengetahuan, wawasan, logika, maupun kemampuan bicaranya di bawah standar gitu ya. Dan dengan ini, ajang ini, kita harapkan Indonesia benar-benar menjadi Indonesia emas. Karena saya lihat tadi perdebatannya sangat menarik gitu ya. Kedua belah tim, baik yang pro maupun kontra, itu memiliki pengetahuan, wawasan, logika, dan kemampuan eh, bicara atau berpresentasi dengan baik. Di samping itu juga, ajang ini juga baik buat teman-teman semua atau generasi muda pada umumnya untuk melatih bagaimana melihat, mencermatin, memahami, dan mencarikan solusi atas permasalahan real yang dialami oleh negeri ini. Salah satu masalah yang dialami oleh negeri ini adalah penciptaan lapangan kerja. Lebih spesifik lagi adalah munculnya fleksibilitas eh, tenaga kerja akibat dari berbagai hal, terutama akibat dari kemajuan teknologi yang kita hadapin saat ini. Nah, kami dari Dewan Juri tentunya memberikan aspirasi setinggi mungkin buat kedua belah tim yang telah menampilkan eh, apa namanya performance terbaik mereka, penampilan terbaik mereka, gitu ya. Nah, teman-teman semua, eh, ini adalah ajang yang sangat baik, berharga buat Anda semua. Nah, walau demikian, tim juri itu harus memutuskan mana yang akan maju ke babak selanjutnya. Ini agak sulit gitu ya. Kenapa? Karena kedua tim memiliki performa yang bagus ya untuk dalam ajang debat ini. Nah, bagi yang belum eh, berkesempatan untuk dapat masuk ke babak berikutnya, saya mohon jangan patah semangat. Masih banyak peluang, masih banyak hal yang bisa Anda kerjakan. Tapi Anda hari ini sudah membuktikan Anda mampu, bisa berkompetisi di tingkat nasional saat ini. Nah, akhirnya setelah kami tadi berdiskusi sesama Dewan Juri, maka saya akan mengumumkan nilai dari kedua belah tim. Nah, tim Liga Debat Mahasiswa 2026 dari Universitas Padjadjaran Bandung mendapatkan skor 246. Sedangkan tim Liga Debat Mahasiswa 2026 dari Universitas Tadulako Palu Sulawesi mendapatkan nilai skor 242, selisih 4 poin. Selamat untuk tim dari Universitas Padjadjaran Bandung. Jangan patah semangat untuk Universitas Tadulako Palu. Selamat untuk kalian semua. Ya, semangat. Ya, selamat kepada pemenang babak penyisian hari ini. Poinnya sangat tipis dan tentunya ini mencerminkan sengit sekali. Selamat melaju ke babak selanjutnya Universitas Padjadjaran. Bagi yang belum menang, seperti pesan dari panelis, tetap semangat karena kalianlah tim yang terbaik mewakili kampus kalian. Dengan diumumkannya pemenang, maka berakhir sudah babak penyisihan Liga Debat Mahasiswa 2026 antara Universitas Padjadjaran melawan Universitas Tadulako. Jangan lupa, Liga Debat babak penyisihan selanjutnya pada siang hari ini nanti akan mempertemukan Universitas Gadjah Mada dengan Universitas Negeri Padang pada jam 2 siang nanti. Jangan lupa follow Instagram dan subscribe YouTube IDN Times.
Sampai jumpa di Liga Debat Mahasiswa IDN Times, The Voice of Millennial and Gen Z. Saya moderator, mohon undur diri. Selamat siang semuanya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.